Sebentar ya, jangan dimatiin dulu Mas Uya, telepon saya balik. Sebentar ya, kalian jangan dimatiin dulu. Biar langsung saya ngobrol sama Mas Uya. Halo. Halo Mas. Halo Miss, gimana Miss? Sorry, aku sakit. Gara-gara kemarin telat terbang itu, penerbangan di cancel berkali-kali. Mas Uya, ini ada kabar terbaru, ada anak dari Jepang meninggal dunia. Itu kalau nggak ada uang untuk pulang mau dikremasi, padahal anak resmi. Saya kirim datanya ya Mas ya, tolong di follow up. Bukan, dia pelayaran Mas. Enggak, pelayaran dia. Dia di pelayaran, dia bukan magang. Cuman dia meninggalnya di laut. Dia mandi di laut dan meninggal dunia. Aku kirimkan datanya. Hari Rabu kemarin mandi di laut, hari Kamis meninggal dunia. Bukan posisi lagi kerja. Bukan, kalau santunan BPJS kan pasti dapat Mas. Karena kan karena tidak ada BPJS tidak mengatakan sakit meninggal karena apa. Tapi ini sekarang pemulangan jenazahnya. Tolong dibantu follow up, kan dia resmi gitu loh Mas. Kalau resmi pun jenazah itu biasanya gini, kalau Kementerian Luar Negeri pulangin tuh kalau ada pembunuhan atau kayak gitu. Iya, makanya kan mereka bilang tolong tanyain, saya kirimkan datanya. Karena mereka bilang kalau nggak mau dikremasi, otomatis keluarganya nggak mau dong. Dia kan anak resmi gitu loh. Dan bentuk dari pemerintah seperti apa dan bagaimana, kan mereka pasti mempertanyakan itu. Saya kirimkan datanya ya Mas ya. Nah ini belum, karena itu kita masih saya baru dapat kabar hari ini. Karena kan saya baru nyampe. Betul, makanya bener. Tapi setidaknya kan kita juga info ke pemerintah bahwa salah satu warga kita meninggal. Saya kirimkan datanya ke Mas Uya. Baru hari Rabu kejadian, kami dibawa ke rumah sakit, Kamis baru meninggal. Kemarin keluarganya ngubungi saya, cuman kan saya lagi posisi di pesawat, jadi nggak bisa ngomong apa-apa hari ini. Ini keluarganya lagi ngubungi saya, nanti saya infokan ke Mas Uya ya. Sebentar ya, dia orang mana? Sebentar ya Mas ya. Bentar. Dia orang Cirebon. Cirebon. Saya kirimkan datanya ya Mas ya. Siap. Oke, thank you Mas Uya. Yo. Ada yang bilang katanya pura-pura telepon. Ya kayak gitu sih. Kalau orang-orang nggak jelas kan kayak gitu. Halo, ya Miss. Ah. Miss, halo. Ini ibu kandungnya Miss. Ini ibu kandungnya Miss. Oke. Sebentar ya. Ini saya lagi kirimkan semua datanya ke pemerintah. Sebentar ya, sebentar. Siap Miss. Siap Miss. Minta kontak keluarganya. Sudah saya kirimin semua Miss. Nomor bapaknya sama nomor ibunya Miss. Di nomor ini Miss. Di nomornya Miss. Sebentar ya. Semuanya sudah saya kirimin. Ya, sabar Miss, pelan-pelan aja. Nomor paspor sama surat kematian, terus sama bukti koran setempat di Hong Kong, di Jepang. Mas Uya. Terus nomor telepon ibunya, nomor telepon bapaknya. Sudah saya iniin semua Miss. Sudah saya kirimin semua kemarin di nomornya Miss yang ini. Sebentar ya. Jangan kemeresek dong, itu siapa yang kemeresek itu? Nggak dengar soalnya di sini. Oh, Dede, Papa, Dodo ini siapa? Iya, itu bapaknya. Sama Dede itu ibu kandungnya, Miss. Oke, terus agennya apa katanya? PT yang di Indonesia apa katanya? Kalau yang PT di Indonesia, mungkin anak saya itu langsung dari Indonesia ke Jepang, mungkin langsung. Maksudnya tidak ada proses lewat PT? Sambung Telu tuh begini, Miss. Mayat mau dibawa pulang atau dikremasi apa dikubur di sana? Saya ingin dibawa pulang. Oke, berarti nggak lewat PT? Cuma terbenturnya kan dana, Miss. Saya nggak punya dana. Saya kasihan. Rumah nang bisa nih ngomong.
Halo, iya Miss. Halo. Nggak apa-apa. Orang lagi nangis nggak Itu apa-apa. dari sekolah gitu tuh Miss, pengambilannya itu. Jadi orang Jepangnya langsung yang milih ke sekolah STMPL-nya gitu tuh Miss. Berarti magang dong? Magang bukan? Tadinya magang 5 tahun Miss. Terus ini tuh tambah kontrak lagi waktu pulang tuh. 1 tahun lebih ya pulang, paspor baru tuh Miss. Oh, berarti ini yang digadang-gadang sama Pak Karding itu sekolahan-sekolahan agar ke luar negeri. Nah, giliran meninggal dunia, perlindungannya Ya ini. bener nggak ini dari sekolah-sekolah sendiri kan diambil kan? Iya Miss. Iya Miss. Masa nggak resmi sih? Sudah lepas dari sekolah itu. Iya ngerti. Rumah nang dia. Dengerin. Maksudnya Miss itu ini yang digadang-gadang suruh dari sekolah suruh keluar negeri itu maksudnya gitu deh. Maksudnya Miss Yuni itu, tapi mana tanggung jawabnya pemerintah tuh, maksudnya Miss Yuni itu begitu gitu tuh, menyuarakan suara kita. Iya. Bener kan, ini yang sekolahan-sekolahan itu didatengin suruh keluar negeri. Nah, ini ada yang meninggal dunia disuruh kremasi aja atau disuruh biarin aja? Bener kan? Saya nggak mau Miss. Kan pemerintah yang meminta kalian untuk magang. Ya itu. Nah, sekarang udah meninggal dunia, tanggung jawab siapa coba? Kan Ya harus tanggung jawab pemerintah. kan dia bukan ilegal, bener nggak sih? Resmi Miss. Resmi. Kan Pak Karding datang ke SMA menyuruh anak-anak keluar negeri, masih SMA, siapa yang mau keluar negeri? Nah, giliran ada yang meninggal dunia kayak gini, siapa yang tanggung jawab? Ya harusnya pemerintah Miss, harusnya. Potongan anak saya kan sudah 7 tahun bulan 2 atau 7 tahun Miss. Iya, kalau lewat PT kan saya sekarang bisa nuntut PT-nya. Saya cari PT-nya sampai ke ujung dunia. Nah, ini kan nggak ada. Kan pemerintah ke pemerintah. Bener nggak sih? Iya. Lah ini ya yang saya Miss. takutkan. Kemarin ini yang saya takutkan ya ini. Ini ada contohnya yang meninggal dunia. Oke. Nah, terus yang PT yang di Jepang tuh kemarin telepon, halo Ibu, kalau bahasa sini tuh cuman ada yang nerjemahin. Ya, selamat turut berduka cita. Ya, bawa. Sebentar Mbak, gak dengar soalnya ada yang telepon. Teman-teman yang lainnya telepon, jangan telepon dulu deh. Saya lagi ada telepon kayak gini, jangan telepon dulu ya yang lainnya ya. Suaranya mati soalnya. Jangan telepon dulu, saya lagi ada telepon. Tunggu dulu. Halo? Buat yang lainnya jangan telepon ya. Kalau kalian telepon saya nggak bisa conference sama ibu ini. Tolong jangan telepon dulu yang lainnya. Yang lainnya jangan telepon dulu, tak blok nanti kalau kalian maksain telepon. Tak blok beneran loh, saya nggak peduli kalian butuh atau enggak loh ya. Kan saya udah bilang ini saya lagi nangani ada yang meninggal. Kalau enggak tak blok kalian telepon saya berbolak-balik. Mana pola ajar pemerintah itu mana? Ini kan yang digadang-gadang oleh pemerintah. Kalau kejadian ada yang meninggal ini siapa? Masa keluarganya yang tanggung jawab? Ini dipilih dari SMK. Ini dipilihan dari pemerintah yang meminta seperti ini. Inilah yang saya nyatakan kenapa Pak Menteri saya larang datang ke sekolah-sekolah memberikan edukasi tentang bagaimana caranya ke luar negeri. Nah ini kan belum ada kejadian kemarin saya kritiki Pak Karding, kenapa Pak Karding datang ke sekolahan-sekolahan. Ini yang saya nggak setuju ini loh, ini maksud saya. Saat meninggal dunia seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak peduli dia melakukan kesalahan apapun, karena dia meninggal dunia nih, kita nggak usah memperdebatkan masalahnya. Ini pilihan sekolah loh. Mana Pak Karding yang katanya memberangkatkan, terus menempatkan, melindungi. Mana Pak Karding kan saya nanya nih, ini anak pilihan SMK, pelayaran. Sudah 5 tahun selesai, dan sekarang meninggal dunia. Apakah keluarganya yang harus memulangkan? Kalau dia lewat jalur PT, maka PT lah yang kita kejar sampai ke lubang ke lubang semut. Tapi kalau kayak gini gimana? Kan Pak Karding selalu bilang ini tanggung jawab saya untuk pemberangkatan, ini tanggung jawab saya.
Ayo kasih edukasi. Kenapa saya selalu bilang kasih juga perlindungan, edukasi? Mana Pak Karding, mana? Jawab pertanyaan saya. Ini anak magang sudah selesai karena ini reference dari pemerintah. Perlindungannya mana? Saya minta perlindungannya. Ini ada yang meninggal dunia, SMK yang ditunjuk sudah sukses bisa dibilang. Ayo jenazahnya gimana ini? Perlindungannya di mana? Pertanyaan saya, perlindungannya di mana? Inilah yang selalu saya katakan bahwa jangan nyuruh orang ke luar negeri, karena ke luar negeri itu adalah pilihan terakhir. Ini keluarganya seperti apa? Ini keluarganya seperti apa? Saya minta tanggung jawab pemerintah dong. Saya minta tanggung jawab pemerintah. Di mana kehadiran pemerintah yang dibutuhkan? Ayo Pak Karding jelaskan sama saya, Bapak yang datang ke SMK, dan ini ada anak SMK sudah lulus. Ya ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Suaranya putus-putus, Miss. Ini yang saya maksud, teman-teman. Jadi yang saya maksudkan adalah perlindungan dari pemerintah seperti apa dan bagaimana saat kalian melakukan magang, terus dia balik lagi, perlindungannya mana? Apakah dia memiliki BPJS? Hah? Ayo jangan cuma ngomong aja buat wacana. Kemarin saya mengkritiki pemerintah, banyak influencer yang tidak setuju dengan saya. Banyak influencer yang menghujat saya habis-habisan. Ini contohnya, kan saya selalu bilang, apa yang saya sampaikan pasti akan ada kejadian. Apa yang saya khawatirkan pasti ada kejadian. Inilah yang saya benci dari feeling saya. Saya paling benci dengan feeling saya saat saya membahas sesuatu. Ini mana? Sudah meninggal ini, pertanggungjawaban siapa yang tanggung jawab? Nanti kalau saya udah buka donasi, marah semua. Nanti kalau saya buka donasi, katanya kejat-kejat semua. Saya belum membuka donasi ya. Cuman saya butuh informasi dulu dari pemerintah. Karena saya masih punya beban satu, marsik. Saya tidak ingin tamak-tamak sekali. Tetapi jika pemerintah tidak memberikan jawaban, saya akan open donasi untuk yang di Jepang ini. Ya. Jadi bukan Pak Karding ya, Pak Karding. Jadi mana tanggung jawabnya pemerintah? Saya belum buka donasi loh ya. Ini keluarga udah bingung, ini mau dikremasi, mau dimakamkan atau dibawa pulang. Mana teman-teman? Ayo. BP2MI nih, KP2MI. Mana? Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Mana? Keluar Pak. Kalau Anda tidak mau berbincang-bincang dengan saya juga nggak masalah. Tapi saya mengkritiki ini bukan karena pingin dirangkul Pak, enggak. Saya soalnya lupaan orangnya. Ini yang Bapak datangi SMA, SMK, SMK-nya, berangkat ke luar negeri jadi pilihan utama. Dia sudah memilih pilihan utama dia, ikut magang, selesai, terus balik lagi. Perlindungannya gimana Pak? Ayo, tolong keluar dong Pak. Ini nyata loh, di Jepang loh. Karena itu saya benci dengan feeling saya. Saya benci dengan feeling saya di mana bahwa Pak Karding selalu mendatangi SMA, SMK, SMK. Kan saya bilang nih, setelah ada kejadian Bapak sudah 5 tahun udah selesai menjabat. Nah, ini Tuhan kasih tunjuk nih. Apa kehadiran, bagaimana kehadiran pemerintah nih? Tuhan kasih tunjuk secara instan. Ada kejadian yang meninggal dunia di Jepang. Anak SMK dipilih oleh pemerintah. Oke? Meninggal dunia. Ada 3 pilihan. Pertama, dikremasi. Kedua, dimakamkan di Jepang. Ketiga, keluarga harus menyediakan uang sebesar berapa Mbak? Sebesar berapa? Halo? Keluarga harus menyiapkan uang sebesar 160 juta. Berapa Mbak uangnya yang harus disediakan untuk pemulangan jenazah? Dia bilang waktu agent yang dari Jepang, bukan yang punya kapal ya Miss, sama orang kedutaan ngomongnya apa sih KJRI. Iya KBRI harus siap 150 Miss, biar dia bilang 150 juta. Yang lain-lain. Belum yang lain-lain, berarti 200 jutaan. Iya. Ya mungkin dia ngomong 150 ibu siap. Cuman saya nggak ngomong bahwa saya nggak pegang uang, takut anak saya diapa-apain Miss, jadi saya tuh diem dulu.
rundingan sama keluarga, yang namanya kita susah ya Miss. Heeh. Ya uang segitu di Indonesia kan berat Miss. Oke. Ini ibunya kandung ya? Iya, Oke. ibu kandung Miss, nggak bisa tidur, anak saya di situ takut dikremasi Miss. Yang lainnya jangan telepon ya teman-teman ya. Yang lainnya jangan telepon dulu deh. Ibu takut anaknya dikremasi ya Bu ya? Soalnya gini, kalau ibu nggak, kan ada pilihan 3, kalau pulang harus kita kirim uang 150 juta, kalau kedua dikremasi. Sebentar. Teman-teman jangan maksa telepon tahu nggak? Kalian maksa telepon tak blok. Sana, ke sana. Berarti kalau dikubur sana kan saya nggak bisa apa-apa, Miss. Sedangkan itu anak saya yang itu tulang punggung saya, Miss. Anak pertama. Sebentar. Jepun kanu Yora pingin meluruskan tentang tentang kremasi itu. Jepang kanu Miss itu temannya, itu ada temannya itu. Boleh telepon nggak? Temennya ada boleh telepon nggak? Ada temennya di situ. Di Jepangnya. Ya udah, nanti saya Sebentar, apakah ini temannya? Sebentar ya. Halo? 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 Mbak, kalau telepon jangan uji nyali ya, kasihan yang butuh ya. Halo? Halo. Hah? Ya, Miss. Sebentar, kenapa banyak yang telepon ganggu banget? Bentar. Saya udah blokir. Oke, saya matiin kalian. Kalian tetap di situ ya. Saya telepon pemerintah dulu. Iya. Halo, izin Bapak. Itu bener ya Pak? Udah Pak, tadi sudah kirimkan Pak. Sudah yang nanya Papa Popo itu. Itu. Sebentar. Oh, belum ya? Papa Popo. Sebentar ya Pak ya, sebentar ya. Oke, saya kirimkan sekarang yang namanya Papa Popo. Tapi bener nggak mau dikremasi dan keluar uang sendiri Pak? Oke, Jepang Pak. Kan ini Pak Karding yang selalu datang ke sekolah-sekolah itu. Oke, siap. Oke, siap, terima kasih. Yang lainnya jangan telepon ya. Saya sudah ingatkan yang lainnya jangan telepon. Saya ingatkan kalian jangan telepon saya dulu. Saya lagi ngurusin jenazah. Tunggu dulu. Tunggu. Kalian gak ada sabar-sabarnya. Mana ini sampai keluarganya hilang semua ini? Jangan semuanya telepon saya dulu. Saya ngurusin satu-satu dulu, kan gak mampu sayanya. Mana yang meninggal tadi Wisan? Sebentar dulu. Mana lagi? Jangan nelpon dulu ya teman-teman ya. Hilang semua nanti. Jangan nelpon dulu. Tunggu sebentar. Jepang. Halo, Miss. Oke, Ndok, sambungkan sama ibunya lagi, Ndok. Oke, siap.
Oh bukan itu, Apa langsung nanti? nggak usah. Soalnya itu tadi ada yang komen, bukan itu teman itu. Teleponkan sama ibunya sekarang. Oke, siap Miss. Oke, siap Miss. Kemungkinan besar nggak usah khawatir Dok. Ini lagi Miss Yuni lagi cari pemerintah ya. Tunggu dulu ya. Makasih Miss, Ah. makasih banyak Miss. Ah. Makasih Miss, sehat selalu Miss. Kemungkinan besar nggak usah buka donasi, nggak usah khawatir, tenang dulu. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, kasih tahu ibunya. Tapi kan namanya orang tua Miss, di sananya nangis terus, dia bilang gitu, di sananya kedinginan, katanya kasihan gitu. Halo? Dek? Oh, Papa Dek? Dede? Ya. Ini lagi live sama Miss Yuni? Ya. Dede sama Papa Dedo kirimin KTP sama kakak ke nomornya Miss Yuni. Halo? Ya. Ya. Pak? Ya. Dedenya mana dedenya? Dok, Miss Yuni kamu- lagi ngobrol. Kamu buatkan grup aja Dok, jadi enak sekalian. Ada apapun ngasih tahu ke Miss Yuni ya. Soalnya saya minta pemerintah untuk yang memulangkannya. Siap Miss, makasih banyak Miss. Sebelumnya Miss, ya Allah. Halo? Saya aja yang punya. Dalam? Oke, siap. Jangan, kata Miss Yuninya jangan banyak pikiran. Ini lagi diusahakan sama Miss Yuni biar pemerintah yang mulangin jenazahnya apa. Jadi nggak butuh donasi gitu. Miss Yuni lagi diusahakan biar pemerintah yang mulangin jenazah Kalau KTP Bapak jeng jadi beli ATM aja ya. Iya, KTP kakak sama KTP. Jadi kirim ATM aja ya. Oke, siap. Ya, saya kok di hati dulu mau ngirim ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Halo. Jadi Mana dedenya? kalian tenang dulu. Seandainya Iya, Miss. pemerintah Iya, tidak Miss, mulangkan, kita semua pasukan semut siap membantu. Siapa? Amin. Iya, Miss. Nanti- Makasih, Miss. Sebelumnya, Miss. Nanti Miss Yuni yang akan mencoba. Kalau pemerintah tidak memulangkan jenazahnya, kita yang Siap, akan Miss. mulangkan. Makasih banyak, Miss. Makasih, Miss. Makasih, Miss. Iya, Miss. Ibunya buat video ya Dok ya. Miss Yuni minta tolong sampaikan ke pemerintah. Saya pingin anak saya pulang. Saya tidak mau anak saya dikremasi di sana. Siap. Cuma ibunya tuh enggak ini gitu tuh, Miss. Pikirannya tuh jadi nanti saya usahakan gitu biar itu gitu. Maksudnya tuh karena Nggak apa-apa nangis ya udah nggak apa-apa. Karena gini loh, nggak apa-apa. Mau gimana ya udah ambil video aja. Memang kan nggak bisa pura-pura juga. Tapi apakah Bapak udah minta buka donasi nggak? Di luar sana udah ada yang buka donasi nggak? katanya sih ini sih inisiatif dari teman-temannya yang di Jepang, denger sih gitu, Miss. Lah terus sama pihak KBRI-nya katanya mau dilaporin. Katanya ini kalau buka donasi tuh harus resmi. Masa pihak KBRI mau ngelaporin gitu? Oh ya sebaiknya sekarang jangan buka donasi dulu sih. Menurut pendapat saya jangan buka donasi dulu, biar pemerintah yang bertanggung jawab. Ngerti nggak? Oke. Iya, siap. Ya jadi kalau ada yang bilang mau buka donasi, bilang sama mereka tunggu dulu jangan buka donasi. Karena nanti kalau udah buka donasi, nanti jatuhnya fitnah. Siap, Miss. Jadi kita minta dari pemerintah. Jadi tunggu kabar dari Miss Yuni dulu Betul, ya. Nanti betul. Saya kabar dari Miss Yuni, nanti saya sampaikan ke pihak temennya AA yang di Jepang. Tolong Mas gitu, jangan itu dulu. Miss Yuni lagi berusaha ini ke pemerintah gitu. Nanti nunggu instruksi dari Miss Yuni. Gitu. Betul, karena saya nanti kasihannya sama teman-temannya yang buka donasi malah dilaporkan. Iya itu Miss, pihak KBRI-nya. Nanti saya akan laporkan, dia bilang gitu. Kamu tuh termasuknya ilegal gitu. Nanti Jadi kamu udah takut teman-temannya. nah, Kalau aku selalu Bature Andri ngomong banyak Bature Andri. Oke siap Pak, siap. Makanya kan sesuai instruksi Miss Yuni Pak. Oke. Akhirnya kan tinggal telepon aja, emang kan nyaho ngomong apa ya? Oke siap. Ya. Oke siap Pak. Sebetulnya saya coba, dia pengen lu KTP beri kakaknya kok dikirim nge-em baik. Oke siap. Oke siap. Pak jangan lupa bikin video Pak, Dedi bikin video untuk tadi tuh kata Miss Yuni
sampein gitu loh maksudnya tuh. Gawe video kalau dikirim ke AM gitu Pak ya. Oke, siap bahwa Pak gitu pemerintah tolong gitu pulangin anak saya jangan sampai dikremasi di sana gitu, mana kebijaksanaan Bapak gitu. Ya, saya kirim ya. Oke, makasih Pak. Semangat Pak. Ayo, assalamualaikum. Oke, iya Pak. Ya udah, nanti buat videonya dulu. Miss Yuni, saya minta tolong sampaikan ke pemerintah, anak saya meninggal dunia kemarin di laut, dan diinformasikan harus menyediakan Di uang. sungai, Miss. Di sungai. Oh, sorry, di sungai. Di sungai. Karena Miss Yuni nggak paham ya, sorry. Jadi dijelaskan itu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih ya. Oke. Yang dari Jepang saya add kamu, tapi saya nggak bisa nge-add gimana? Saya nggak bisa nge-add kamu. Yang dari Jepang itu gimana caranya? Saya nggak tahu ya. Saya minta maaf, ini tak add tapi nggak iso. Piye caranya nge-add kamu? Bawa kamu naik ke atas gimana? Privat 81 Miss. Piye, aku nggak paham aku. Sebentar, Mas Uya telepon. Halo Mas. Halo Mas. Kok nggak ada suaranya? Mas Uya. Telepon saya banyak sekali yang masuk. Bentar ya teman-temannya, sabar ya. Iya Mas. Gimana? Sudah 5 tahun. Menurut informasi sementara yang saya dapatkan dari keluarga, dia itu dulunya ke Jepang magang 5 tahun, sudah selesai pulang buat paspor, terus berangkat lagi. Nah ini informasi yang saya nggak dapat tadi, lupa nanyain. Sebentar Mas, sebentar, saya SMS dulu ya. Sama itu Nah, itulah yang saya katakan bahwa program pemerintah yang mendatangi SMA itu kenapa saya nggak setuju, Mas? Ini makanya saya kan bilang nggak ada perlindungannya. Kenapa saya nggak setuju dengan Pak Karding datang ke sekolah-sekolah? Ini maksud saya. Karena kalau lewat PT itu kita bisa cari sampai habis PT-nya, karena PT kan punya deposit. Betul. Karena dia meninggal di sungai. Ya karena itu kan saya tidak setuju Pak Menteri. Karena itu saya nggak setuju dengan Pak Menteri yang datengin sekolah-sekolahan. Ya ini bagian dari komplain saya. Betul. Siap. Nggak ada PT, magang. Betul. Makanya kan saya nggak setuju. Kenapa pemerintah datang ke SMK itu ngapain? Biar PT aja, PT kan punya deposit. Kalau PT tidak membantu pemulangan jenazah, ya udah ambil depositnya PT. Tapi ini pemerintah sebagai pemerintah mengawasi lah. Kalau pemerintah yang ceroboh, siapa yang menghukum pemerintah? Kan nggak ada. Nah iya pemerintah ke pemerintah. Betul.
Makanya saya lagi kejar ini Mas. Saya juga laporan ke sana juga. Betul. Betul, siap. Kurang 7 tahun. Ya, karena informasinya masih separuh. Makanya kita simpan dulu, Mas. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Tungguin informasi dari saya baru gerak, Mas. Oke, thank you. Thank you. Paham kan yang saya takutkan selama ini? Walaupun begitu banyak orang yang menentang saya tentang program pemerintah yang cuman wacana saja katanya. Ya ini yang saya takutkan ini. Ya ini yang saya takutkan ya seperti ini. G2G, perlindungannya ke siapa? Kalau PT yang melakukan kesalahan bisa dihukum, bisa dipenjara PT-nya. Lah ini pemerintah ke pemerintah, pemerintahnya udah ganti. Ini loh. Yang saya khawatirkan ini perlindungannya. Ayo siapa sing melindungi sekarang? Ndang, pemerintahannya wis ganti. Saiki SMA suruh ke luar negeri sama Pak Kardi. Aduh. Saya memang tidak setuju sejak awal Pak Karding mendatangi SMA itu saya nggak setuju. Karena dia sebagai menteri dia tidak perlu merekrut. Karena saat dia merekrut anak sudah kerja, Pak Kardingnya 5 tahun, kontraknya sama kita cuma 5 tahun. Kalau kejadiannya setelah 5 tahun bukan tanggung jawab Pak Karding. Karena itu pemerintah harus aware gitu loh. Jadi pemerintah aja, jangan pingin jadi PT. Masa iya sih pemerintah memberangkatkan ke luar negeri? Kalau terjadi sesuatu kritiknya sama siapa? Bener gak sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adik saya masuk, saya nggak tahu dia mau bahas serius atau ngajak tukaran sama saya.